puasa itu nggak boleh yang kayak sebelumnya nggak pernah puasa sama sekali, terus tiba-tiba sekali ngelakuin langsung mau 72 jam gitu. Kalian kan mulainya pasti tadinya kalau misalnya makan normalnya itu tuh paling jedanya 6 jam. Misalnya kalian terakhir kali makan jam 1 siang, habis itu jam 7 malam udah makan lagi, sisanya 6 jam. Terus habis itu jam 7 malam sampai besoknya lagi jam 7, itu berarti kan 12 jam. Kalian berarti paling lama itu biasanya 12 jam. Nah, itu dari 12 jam itu kalian tarik lebih panjang sedikit demi sedikit. Misalnya kalian skip breakfast ya. Dari terakhir makan jam 7 malam, habis itu besok makan paginya misalnya jam 10. Nah, itu kan udah ada tambahan 3 jam. Dari 12 jam jadi 15 jam. Nah, itu dites dulu kalian badannya kalau udah sampai udah adaptasi. Baru misalnya kalian naik lagi nih. Skip breakfast benar-benar langsung makan siang jam 12. Jadi dari jam 7 malam puasa sampai jam 12 siang besoknya. Itu kan berarti udah tambahan 5 jam ya. Itu berarti udah 17 jam kalian puasa. Dan itu lama-lama kalau kalian udah biasa baru dinaikin lagi ke 24 jam. Kalau udah biasa dari 24 jam naik lagi ke 30 jam. Kalau dulu gua 30 jam ya. Habis dari 30 jam naik ke 36 jam. Sampai pada akhirnya kayak gua nih sampai sekarang aja gua juga belum pernah ke 72 jam ya. Gua mentok di 48 jam. Dan itu juga nggak sampai rutin banget. Yang rutin tuh biasanya lebih rutin tuh 24 jam. Nah, itu biasanya di setiap tahapannya itu gue ngetes kenapa mesti perlahan ya, karena gue nggak mau tubuh gue juga kaget ya. Misalnya kan untuk teman-teman pasti ada yang takut dong asam lambungnya naik gitu. Nah, ini kita ngetes nih, kita punya tubuh itu boundariesnya di mana. Kalau misalnya nih kita puasa 15 jam, oh ternyata aman, baru kita naik perlahan. Dan itu biasanya ketika kita puasa ya, biasanya ini gambaran simpelnya biasa tuh tubuh kita tuh proses makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan. Itu tuh untuk mencerna makanan itu tuh tubuh kita menggunakan banyak sekali energi. Jadi konsepnya kenapa puasa itu bagus untuk tubuh kita. Jadi kalau kita skip makan, jadi tubuh kita tuh nggak perlu mencerna makanan ya. Nah jadinya tuh energi yang tadinya dipakai untuk mencerna makanan kan udah nggak terpakai tuh. Nah, itu kelebihan energi itu bisa dipakai untuk nyembuhin bagian-bagian tubuh kita yang lain tuh, yang butuh penyembuhan. Jadi sebenarnya dengan kita skip sekali breakfast, ya skip 2 kali berturut-turut ya, kalau misalnya kita puasa 24 jam itu sebenarnya sudah cukup banyak waktu bagi tubuh kita tuh untuk recovery. Nah, bayangkan kalian lakuin itu sering. Misalnya seringnya di sini konteksnya berapa? Misalnya seminggu sekali, ya 2 minggu sekali pun masih lebih mending ketimbang nggak pernah kan sama sekali gitu. Ketimbang yang rutin makan terus. VT yang sebelumnya ini kan katanya 72 jam. Nah, itu tapi itu tuh udah goal yang paling bagus gitu. Tapi kita selalu di progresnya kita, stay di progresnya kita aja. Nah, juga jadi ini kalau misalnya kita naiknya perlahan-perlahan itu tuh bisa menjawab pertanyaan kakak ya, misalnya asam lambung gitu. Nah, kalau misalnya kita dari 12 jam ya, kita naik ke 17 jam ternyata asam lambungnya nggak kumat, ya itu kan berarti bagus. Kita boleh cobain di 17 jam, biasain, habis itu kita coba loncat ke 20 jam, habis itu loncat lagi, kalau udah bisa ya, ternyata nggak kenapa-napa, loncat lagi ke 24 jam dan seterusnya. Intinya jangan bikin tubuh kita tuh kayak kaget gitu. Karena kenapa? Kalau kaget nanti takutnya kalian kapok. Kalian rasanya tuh kayak pengalamannya berat banget puasa. Nanti ujung-ujungnya cuma dilakuin cuma sekali, 2 kali, abis itu udah nggak pernah lagi. Lebih bagus ya konsepnya kayak Kaizen ya. Maksudnya naik perlahan-perlahan ya sampai tubuh kita udah kebiasa. Jadi dijadiin kayak lifestyle ya. Sesuatu yang mungkin kita nggak planning to quit karena memang kita sendiri pas jalanin nggak berasa sampai berat-berat amat. Nah, teman-teman kalau misalnya ada lagi ya yang masih bingung, mungkin bisa di-share ya di komentar, nanti kita coba bantu diskusin bareng. Stay safe.